Action. Apa kabar Ferry? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Gimana skripsi? Insyaallah ya, mudah-mudahan ya. Iya. Segera lulus, segera kerja, segera menikah. Amin. Ya Rabbal Amin insyaallah. Mohon doanya Ustaz. Tafadhal Fer. Baik, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita bisa kembali melanjutkan bahasan kita bersama dengan rekan-rekan pecinta Sinyal Islam Indonesia pada topik adab menuntut ilmu ya Ustaz ya. Dengan berdasarkan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Dan sebelumnya kita telah membahas adab terhadap guru, terhadap syekh. Sudah dibahas 3 adab ya Ustaz ya? Iya, 3 adab. Insyaallah kita akan melanjutkan. Tapi sebelum itu Ustaz, mungkin kita perlu mereview kembali kenapa membahas ini tuh penting Ustaz. Apa utamanya menuntut ilmu? Masya Allah Ferry, kalau ditanya keutamaan menuntut ilmu itu bisa habis berjam-jam gitu bahas di sini. Dan sebelum itu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kita sajikan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kami, para pecinta Sinyal Islam Indonesia dimanapun antum berada, mudah-mudahan terus selalu memiliki semangat untuk menuntut ilmu, baik yang masih muda, yang sudah tua, yang sibuk kerja, yang ngurus rumah tangga lah, emak-emak lah, siapapun hendaknya jangan pernah lepas dari menuntut ilmu. Faridatun ala kulli muslim ya Ustaz. Faridah, na'am, faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib hukumnya terhadap semua orang muslim yang laki-laki dan muslimah yang perempuan. Ferry, Masya Allah, antum mahasiswa di ITB dan Ferry ini hadirin sekalian dia seorang atlet juga ternyata. Kameramen juga baru tahu, udah tahu kameramen tadi. Sempat kita ngobrolin. Ferry seorang atlet dan pernah meraih juara tingkat nasional juga, Masya Allah. Tentunya jadi pertanyaan bagi kami Ferry, bagaimana antum membagi waktu antara jadwal kuliah, jadwal belajar agama? Kuliah antum kan di pertambangan nih kan? Ini pertambangan. Itu agama juga loh, fardu kifayah juga itu. Itu fardu kifayah dan pahalanya besar. Jadi jangan kita beranggapan, oh sepertinya saya kuliah ekonomi nih, saya kuliah arsitek nih, ini bukan bidang agama. Sebentar, tunggu dulu. Ini kameramen kita dulu kuliah bidang apa? Bidang informatika. Ustaz, ini nggak ada agama-agamanya? Enggak, itu bidang apa? Bidang fardu kifayah. Ada satu orang yang harusnya mempelajarinya. Karena kalau nggak ada orang belajar arsitek, itu siapa yang bangun masjid? 3 hari bangun masjid, gempa, jatuh semuanya, bram semuanya. Terus orang mau berangkat ke masjid, kalau nggak ada teknik sipil, siapa yang benerin jalan? Kakek-kakek naik sepeda zaman dulu mau berangkat ke masjid jatuh karena lubangnya besar, jalannya nggak bener akhirnya diperbaikin jalan, bolong lagi, terjal lagi dan nggak bener-bener. Kenapa? Karena nggak ada ahlinya, nggak ada tim teknik sipilnya. Nah, jadi bagaimana Ferry antum membagi waktu mempelajari ilmu pertambangan di kuliah di kampus antum dan juga mempelajari ilmu agama? Lalu bagaimana membagi waktu untuk latihan silat? Latih silat itu kan bukan cuma gerakan, fisik juga. Gimana kira-kira Ferry? Ditanya, balik nanya sekarang nih. Jadi saya yang ditanya nih para pemirsa. Ya, alhamdulillah Ustaz dengan segala keterbatasan dan tentunya dengan pertolongan Allah bisa. Karena tempatnya juga deketan kan. Untuk ilmu agama ada Masjid Salman kan seberang persis dari kampus. Kemudian saya latihan juga kan di daerah kampus juga. Jadi ya udah di situ-situ aja. Dan ada waktu-waktunya memang yang berusaha diluangkan lah. Harus berkorban ya, mau berkorban waktu ya. Di mana orang-orang waktu luangnya itu mungkin untuk istirahat, rebahan, nonton drakor. Nauzubillah ada yang menggunakan maksiat untuk pacaran, jalan-jalan ini itu kan. Berarti antum harus mengorbankan di mana orang-orang rebahan antum jogging, latihan gitu. Iya. Pulang malam. Masya Allah. Di mana orang-orang nonton drakor, antum malah latihan silat atau duduk di majelis ilmu gitu ya. Tapi sempat ya bisa ada waktu gitu duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah Ustaz. Ya minimal untuk
Di Salman kan ada kajian iftar Senin. Senin Kamis ya. Kajian iftar Kamis. Ada tafsir juga dulu kita ya, ada tafsir. Sabtu pagi juga ya berangkat ke sana ya, usul fikih. Sabtu pagi dari subuh tuh udah berangkat naik motor sama teman. Jadi harus ada perjuangan, ada komunikasi dengan teman ya. Iya. Ya baik Ferry, jadi satu inspirasi juga nih bagi teman-teman para pecinta sinyal Islam di Indonesia yang masih kuliah ataupun yang udah sibuk dengan pekerjaan. Bahkan Ferry, penyusun kurikulum sinyal Islam Indonesia, Kang Egi tuh. Tahu ya Kang Egi ya? Penyusun kurikulum, dia bagian edukasi di sinyal Islam Indonesia. Beliau itu yang kepala rumah tangga iya, juga sebagai seorang PNS juga iya, karyawan di kementerian beliau kan. Masya Allah. Namun masih mau meluangkan waktunya untuk belajar agama. Masya Allah. Jadi beliau murid saya di Ma'had selama 3 tahun. Jadi kami belajarnya hari Sabtu atau hari Ahad, full. Sehari 4 kitab kita kami belajar. Kitabnya kitab, kalau sekarang kitab putih sih, kalau dulu kitab kuning. Cetakannya beda. Kitabnya udah putih sekarang. Baik. Beliau masih mau meluangkan waktunya dalam kondisi yang cari nafkah iya, yang mengurus rumah tangga juga iya. Sehingga tidak ada alasan, nggak ada waktu. Itu nggak ada alasan. Karena kalau dibilang siapa yang punya waktu, cuma orang gila dan orang sakit. Orang gila ini ada waktu mereka. Orang sakit ada waktu. Kenapa? Istirahat. Rebahan aja kan, disuruh bed rest. Kalau ditanya siapa yang ada waktu, orang gila dan orang sakit. Jadi siapa yang meluangkan waktu untuk belajar agama? Meluangkan ini, Ferry, kita butuh motivasi, butuh inspirasi. Kenapa sih harus meluangkan? Kenapa Ustaz? Iya, kenapa sih harus meluangkan waktu? Misal, kenapa nih saya harus nonton ini? Seru banget nih filmnya nih. Kenapa saya harus jalan-jalan ke sini? Tempatnya luar biasa bagus. Kenapa saya harus beli ini? Nah, karena lagi diskon. Jadi, Itu kan enak. Kalau menuntut ilmu kan itu penuh perjuangan, banyak yang dikorbankan. Apa inspirasinya gitu ya, motivasinya? Baik. Al-Quran menjelaskan, Ferry, kelebihan orang yang menuntut ilmu, kelebihan orang alim itu dalam Al-Quran dijelaskan, dalam hadis, kemudian dalam perkataan-perkataan maqal para ulama sekalian. Allah tegaskan dalam Al-Quran, waqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dengan iman, derajat kita diangkat. Jadi hadirin sekalian, pecinta sinyal Islam Indonesia, dengan iman yang antum miliki, yang kami miliki, iman ini terus kita tingkatkan, derajat kita diangkat oleh Allah. Ada banyak, Ferry, hal-hal yang bisa mengangkat derajat, tapi nggak kita bahas di sinilah. Kemudian, apakah ayatnya selesai, Ferry? Belum. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang kami berikan ilmu. Darajat, beberapa derajat, bukan satu, darajat, beberapa derajat. Berapa derajat itu maksudnya seberapa Ustaz? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Jadi kalau ada beberapa ayat dan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, nah ini penafsirnya luar biasa bagus, Ferry. Bahkan kalau ada ayat yang ulama masih berbeda pendapat di situ, mereka akan mengembalikan pendapat mereka ke pendapat Ibnu Abbas tadi. Oh iya, tadi itu ayatnya dari Quran surah Al-Mujadilah ya, Ustaz. Al-Mujadilah ayat 11. Nah, Ferry, muallif berkata, qala Ibnu Abbas berkata, al-ulama'u fawqal mu'minina bi 700 darajah. Bahwasanya ulama itu derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang mukmin yang awam, yang bukan penuntut ilmu. Para ulama derajat mereka lebih tinggi sampai 700 derajat. Bi 700 derajat loh, Ferry. Masya Allah. Dan setiap derajat, ma bainat darajatain, setiap derajatnya itu seolah-olah perjalanan mi'atu am, sepanjang 100 tahun perjalanan. Derajatnya aja jaraknya itu 700. Itu per derajat. Iya, per derajat 100 tahun perjalanan. Dikali 700 derajat. Wih, dikali 700 derajat, Masya Allah. Itu jarak antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang beriman. Bukan orang yang tidak beriman ini. Orang yang jelas orang yang tidak beriman lebih jauh lagi ya. Lebih jauh lagi. Jarak antara ulama dengan orang-orang beriman yang tidak menuntut ilmu jaraknya 700 derajat. Berapa sahabat sekalian? 700 derajat. Ada 700 loh, Fer. Dan jarak antara 1 sampai 2 itu jaraknya 100 tahun perjalanan. Jadi kalau ingin kita kali aja 100 perjalanan kali 700 derajat tadi. 70.000 tahun perjalanan. 70.000 tahun. Masya Allah. Luar biasa. Maka jangan sekali-kali kita menghina para ulama. Dari sini, Ferry, kita fahami bagaimana tingginya derajat ulama dibandingkan orang-orang mukmin awam. Sampai 700 derajat perbedaannya, bahkan setiap derajatnya itu sampai 100 tahun perjalanan. Kemudian, dalam ayat yang lain, Ferry, Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha
min ibadihil ulama. Dalam ayat ini secara ilmu nahwunya ada sedikit perbedaan dengan ketentuan secara umum Ferry. Yakni di sini maf'ulnya ditarik lebih awal daripada fa'ilnya, yakni objeknya ditarik lebih awal daripada subjeknya. Sesungguhnya orang-orang yakhsha, orang-orang yang takut, yakhsha ya, orang-orang yang takut kepada siapa? Kepada Allah. Dalam ilmu bahasa Arab, setelah fi'il, setelah kata kerja itu fa'il. Setelah fi'il, fa'il. Fi'il dulu baru fa'il baru maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Predikat, subjek, objek. Ya, objek. Predikat, subjek, objek. Ini enggak, kebalikan. Predikat, objek. Misalnya gini, Ferry nasi makan, Ferry makan nasi Ferry. Makan nasi Ferry-nya di ujung harusnya. Ferry makan nasi. Ferry makan nasi. Sehingga di sini yang harusnya objek itu diletakkan di ujung, tapi diletakkan di awal. Yakhshallah. Jangan kita buat yakhshallahu. Kalau yakhshallahu, Allah yang takut, mustahil itu kan. Tapi yakhshallah, Allah yang ditakuti. Sesungguhnya yang takut pada Allah. Yang takut pada Allah. Al-ulama'u. Soalnya di sini memberikan makna hanyalah para ulama. Ada alif lam di situ ya, Ustaz. Iya. Innama yakhshallaha min ibadihi, dari hamba-hambanya al-ulama, di ujung ulamanya. Harusnya gimana? Innama yakhsha al-ulama'u Allah. Tapi di ujung diletakkan untuk memberikan penekanan, pemfokusan, penyempitan makna. Dengan ilmu, dengan pengetahuan kita bisa mendapatkan rasa khasyah tadi. Siapa yang mendapatkan pengetahuan ilmu? Orang-orang alim, yakni jamaknya ulama. Orang-orang ulama lah, dengan ilmunya mereka bisa takut kepada Allah. Ferry, kita mengajak orang untuk takut pada Allah, untuk menyembah Allah. Tapi tidak kita jelaskan bagaimana sifat Allah. Tidak kita jelaskan dahsyatnya hari kiamat. Tidak kita jelaskan neraka. Tidak kita jelaskan siksaan di dalam neraka. Tidak kita jelaskan bagaimana dahsyatnya, kejamnya malaikat penjaga neraka. Tidak kita jelaskan mengenai siksa surga. Kira-kira bakal ada rasa takut nggak dalam diri mereka? Nggak ada. Fair. Ini ada minuman lagi puasa. Ini ada minuman air putih. Ini ada minum air putih. Ente minum, tapi nggak tahu itu racun. Kira-kira takut nggak? Nggak takut. Fair, itu air putih, Fer. Air putih, Ustaz. Iya, diminum. Rupanya racun. Nauzubillah kan? Jadi karena tidak ada rasa pengetahuan, tidak ada ilmu akan sesuatu tersebut, membuat kita tidak memiliki rasa takut padanya. Maka bagaimana kita bisa takut pada Allah, takut akan azabnya, takut akan janji Allah yang akan mengazab kita kalau kita buat maksiat, tidak memahami bagaimana keagungan Allah, kejabaran Allah. Ketika ilmu-ilmu ini hilang dari kehidupan kita, maka rasa takut pun kita kepada Allah berkurang. Ketika kita tidak memahami bagaimana dahsyatnya goncangan akhirat, rasa takut pun untuk mempersiapkan bekal di sana hilang. Makanya juz 30 itu salah satu isinya yakni membahas mengenai peristiwa akhirat. Ada 3 surat yang sangat detail menjelaskan mengenai peristiwa akhirat. Beruntung orang yang membaca juz 30 dan meresapin bagaimana terjadinya hari kiamat artinya. Hari kiamat yakni ada hari kiamat bukan akhirat. Hari kiamat di juz 30 ada sangat detail penjelasan hari kiamat, dan kalau kita baca ayat-ayat tersebut akan membuat bergetar hati kita. Dahsyat sekali hari kiamat. Apa sih yang harus saya siapkan untuk hari kiamat? Untuk hari kiamat nanti. Naam. Demikian Ferry, jadi 2 ayat ini yang harus menjadi motivasi, inspirasi bagi kita. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Kenapa kita harus menjadi orang alim? Jangan mau jadi orang bodoh. Dan apa sih kefadilahannya? Salah satu kefadilahan yang paling utama yang kita jelaskan tadi, yakni akan membuat kita semakin takut kepada Allah. Semakin takut pada Allah, maka akan semakin jauh kita dari maksiat, semakin dekat kepada ibadah. Demikian Ferry, mudah-mudahan teman-teman para pecinta sinyal Islam di Indonesia semakin tinggi semangat untuk menuntut ilmu. Amin, insyaallah. Itu ayat yang kedua tadi dari Quran surah Fatir. Surah Fatir Ayat 28. Sekarang kita masuk ke adab keempat, 5 dan 6, Ferry. Silahkan. Adab keempat terhadap guru. Hendaknya ia mengetahui hak-hak gurunya dan jangan melupakan keutamaannya. Kemudian? Di sini dikatakan, diriwayatkan dari Syu'bah,
tidaklah aku mendengar satu ilmu dari seseorang, melainkan mondar-mandirnya aku untuk menemuinya lebih banyak daripada yang aku dengar darinya. Baik, di sini hendaknya kita memelihara hak-hak guru kita dan tidak melupakan keutamaan guru, tidak melupakan keutamaan guru kita. Hak-hak di sini yakni kita tahu bahwa di mata kita guru kita adalah orang yang paling alim. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Iya, sebelumnya. Guru kita ini adalah orang yang Masya Allah tinggi muruahnya. Derajatnya tinggi, muruahnya tinggi, wibawanya tinggi. Maka jangan sampai kita merasa senang kalau ada orang yang menjatuhkan derajat guru kita. Jangan sampai kita malah membela dia. Kalau ada, ini kayaknya guru kita gini. Kadang ada Ferry, beberapa pelajar, ini kayaknya Ustadz ini ngejelasinnya cepet-cepet nih. Iya nih, ini guru. Atau, ini bapak ini kalau lagi ngejelasin nih bikin ngantuk nih ya. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ini kayaknya bapak ini killer banget nih. Nah ini hal-hal yang harus kita hindari dari kehidupan kita saat kita menempuh jalan sebagai penuntut ilmu. Jangan sampai ada keutamaan dari guru yang hilang dari mata kita serta pengawasan kita. Ada teman yang begini, udah langsung tinggalkan dia, langsung nasihati dia. Kalau dia nggak berubah kita tinggalkan dia. Karena menjaga hak guru, menjaga keutamaan yang akan menjadi penyebab ilmu kita nanti menjadi barokah. Ferry, saya sendiri bukan orang yang mendapat nilai tinggi dulu saat kuliah. Masih ada orang masih ada orang yang lebih tinggi nilai dari saya. Mentok-mentok dulu saya cuma jajidan, nggak sampai mumtaz. Karena dulu sempat karena ini nikah saat kuliah. Nikah kuliah. Mau ujian istri datang. Kan nggak mungkin jadinya pas ujian istri datang, anak orang nih datang nih, anak sibuk dengan istri, kitab ditinggalkan kan. Jadi ya waktu dengan istri, waktu juga untuk belajar. Dan alhamdulillah istri juga paham, istri juga memberikan waktu Anda untuk belajar. Mau ujian tuh datang istri. Jadi nilai Anda waktu itu dia jiddan. Dia jiddan juga, Syekh juga senyum-senyum. Wih, ente dia jiddan bukan jahit. Bisa aja. Dia jiddan aja Syekh salut gitu kan. Tapi ada hal-hal yang saya merasa mungkin keberkahan ilmu saya karena ini nih. Bukan karena saya belajar, saya tekun belajar ini dulu, bukan. Karena memang sebisa mungkin saya menjaga nambah baik guru saya Ferry. Sebisa mungkin saya menjaga hubungan baik dengan guru. Sampai sekarang saya juga masih komunikasi dengan guru-guru di Mekah dan saya jaga dengan baik nama mereka. Ke murid-murid saya juga saya sampaikan bagaimana guru saya dulu, Masya Allah mereka, ilmu mereka, kealiman mereka, kebawaan mereka itu saya sampaikan ke murid saya. Dari situlah saya merasa keberkahan ilmu Allah berikan kepada saya karena saya memuliakan guru saya. Jadi Ferry, bagaimana kita menghormati guru kita jaga haknya dan kita juga memelihara keutamaannya. Nah, silakan Ferry. Tadi dijelaskan di sini bahwasanya siapa tadi yang berkata? Syu'bah berkata mondar-mandirnya dia ya. Maksudnya mondar-mandir di sini yakni bagaimana dia sering ketemu dengan gurunya, bukan hanya duduk di majelis, bukan hanya ketika gurunya memberikan pelajaran, daras dia duduk di situ, bukan, tapi mondar-mandirnya dia datang, Syekh apa yang bisa saya bantu Syekh? Syekh apa yang bisa saya khidmat kepada antum Syekh? Sehingga ini juga kami amalkan dulu di Mekah. Dan Anda provokatornya dulu, Pak. Provokator dalam hal kebaikan kayak gini ya. Saat liburan tuh, Anda ajak teman. Ini kita liburan nih semester. Liburan seminggu kan. Hari keempat liburan. Biasanya kalau hari pertama, kedua itu masih rebahan semua. Hari ketiga, keempat, nih liburan nih. Yuk kita ke rumah Syekh yuk. Berangkat akhirnya kan. Berangkat main silaturahmi ke rumah Syekh. Pernah juga liburan panjang setelah lebaran tuh. Setelah lebaran panjang liburan di Mekah. Mau masuk lagi nanti setelah lebaran, 2 minggu setelah lebaran, karena seminggu setelah lebaran, 10 hari setelah lebaran lah, karena Masyaikh biasa masih jalan-jalan dengan keluarganya, jalan-jalan ke Jeddah, mereka ke sana kemari. Akhirnya setelah Syekh agak kosong, Anda hubungin Syekh, kapan itu waktu kosong? Oh kosong, alhamdulillah. Taib, yuk kumpul semuanya, berangkat ke rumah Syekh, yang ngobrol sama Syekh. Uniknya Syekh kita duduk pun masih bunyi alarmnya. Karena terjadwal kehidupan mereka. Kami paham. Oh ini berarti jadwal Syekh udah ini nih udah mau ada jadwal yang lain nih kan. Syekh kami minta izin gini-gini. Tapi dari silaturahmi dengan Syekh, mondar-mandir tadi ya, mondar-mandir ke Syekh, bukan hanya hadir ketika belajar doang, di luar jam belajar juga hadir. Keberkahan ilmu kami dapatkan. Masya Allah. Tafadhal Syekh. Lanjut lagi Ferry. Di antara adab yang demikian tadi adalah mengagungkan kehormatannya, menjaga nama baiknya saat gurunya tidak ada. Iya, menjaga kehormatannya, ain yu'azzima hadratah. Kita menjaga kehormatan guru kita menjaga keutamaannya, dan jangan sampai ketika ada orang wa yarudda ghibatah. Kalau ada orang yang menjelekkan guru-guru kita, jangan kita ikut-ikutan. Wa yarud, tapi kita tolak, kita bantah.
Ini bapak ini kayaknya kalau ngejelasin kita susah paham ya. Bukan bapak susah ngejelasin, ente yang nggak bisa memahamin. Sehingga ketika guru kita lihat nih, kita sulit memahami. Jangan bilang guru kita jelek menjelaskannya, tapi kembalikan ke diri kita. Oh kayaknya ini otak saya lemah nih, nggak mampu menjelaskan penjelasan Syekh. Ini kayaknya Syekh ini ngejelasinnya ini terlalu tinggi nih. Jangan bilang rumit. Ini ilmunya luar biasa tinggi. Ini otak kami yang tidak mampu mencapai ilmu beliau. Masya Allah. Lanjut Ferry. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan itu, maka hendaknya ia bangkit dan meninggalkan majelisnya. Fa'in ajiza an zalik. Kalau dia nggak mampu untuk menolak tadi orang yang menjelek-jelekkan syekhnya, qama. Lebih baik Hendaknya dia berdiri. Out. Wa faraqa. Tinggalkan. Qama berdiri, wa faraqa tinggalkan dia. Zalika al majlis. Majlis yang menjelek-jelekkan gurunya. Misalnya Ferry, antum sering belajar dengan Ustaz Effendi gitu kan. Ada orang yang mengkritisi metode dakwah beliau. Setiap ustaz punya metode. Ustaz Effendi kapan antum pernah lihat beliau pakai jubah? Paling lebaran. Pakai jas biasa kan. Ustaz Fadil kapan pakai jas? Enggak tahu juga pakai jas kan. Ada ustaz-ustaz kayak Ustaz Hanan Nataki kan. Beliau kan sekali-kali pakai jubah. Nah, kalau misalnya buat murid-murid Ustaz Hanan Nataki, murid-murid ustaz yang lain, sebisa mungkin bela guru kita karena itu merupakan bagian dari dakwah. Ana karena nyaman dengan begini, Ana nyaman dengan bajunya, Ustaz Fandi nyaman dengan jasnya. Jangan kita jelek-jelekan selama nggak telanjang. Kan pakai jubah, pakai baju juga kan. Pakai baju pun bukan pakai baju yang kurang bahan. Ustaz Fandi pakai jas, Ana kenal pakai kemeja, beliau masih sopan juga, alhamdulillah. Jadi buat murid-murid, murid Ustaz Hanan, murid Ustaz Fandi, kalau ada orang yang menjelek-jelekkan guru kalian dan kalian udah menasihati, jangan jelek-jelekkan ulama. Ulama itu begini loh Ferry. Kalau di mata kita ulama ini ada kekurangan. Kalau di mata kita kayaknya ada kekurangannya gini-gini nih. Dan kita orang awam. Kemudian kita jelekkan sedikit aja. Pertanyaannya, apakah penjelekan kita itu akan menaikkan derajat kita? Tidak. Justru derajat kita yang di bawah dia itu makin jatuh. Dan derajat dia tadi lebih tinggi. Kenapa? Dengan kita menggibahnya dapat pahala dia. Oh iya betul. Nah, jadi nggak ada hasilnya juga kita jelek-jelekkan ulama. Ustaz, tapi ulama ini gini-gini. Laporan ke MUI. MUI yang berhak mengeluarkan statement gini. Bukan kita sebagai orang awam. Iya, bukan kita seorang awam. Nggak ada fadilahnya bagi kita. Jadi sebisa mungkin kalau ada yang menjelek-jelekkan guru kita bela guru kita. Kita bela bilang, tahu nggak? Itu kalaupun dia ada kekurangan, sekali dia istighfar, derajatnya naik lagi. Ente mau sekali ente istighfar, derajat ente tetap segitu. Nggak ada perubahannya. Nah, jadi gimana caranya? Tetap jaga derajat guru kita, keutamaan guru kita. Kalau ada yang menjelek-jelekkan, nasihatin. Jangan. Nggak mau dia juga berubah, udah tinggalkan. Kalau nggak mau gimana? Tinggal qama, berdiri, wa faraqa azzalikal majlis. Tinggalkan majelis tersebut. Nih orang nggak bisa kita nasihatin, udah berangkat gitu ya. Khairan, ba'du. Hendaknya ia mendoakannya semasa hidupnya dan menjaga keturunannya, kerabatnya, dan ahli warisnya setelah wafatnya gurunya, serta senantiasa menziarahi makamnya dan memohonkan ampunan untuknya dan bersedekah, bersedekah, menyedekahkan pahala untuk. Baik, masya Allah. Yang pertama di sini hendaknya kita menjaga keutamaan guru kita minta ampun untuk guru kita ketika masih hidup. Jadi ketika guru kita masih hidup pun kita minta ampun untuk guru kita. Dan itu kami amalkan Ferry. Kami minta ampun pada Allah agar Allah mengampuni guru-guru kami, memberikan kesehatan kepada guru kami. Misalnya antum di sini, antum berguru, antum pernah ikut majelis Ustaz Hanan? Pernah ikut majelis Ustaz Hanan Beberapa kali. Dulu sama Ferry, sama Ozi ya, waktu masih Syirah Tabi'in ya. Nah, antum pernah duduk di majelis beliau walaupun sekali, beliau adalah guru antum. Apalagi Ustaz Effendi kan. Jadi selesai di waktu-waktu yang istijabah untuk doakan agar Allah menjaga ilmu mereka, menjaga kehidupan mereka, mengampuni dosa mereka. Itu adab kita kepada guru ketika masih hidup. Dan setelah kemudian juga menjaga hak-hak anak-anak mereka. Bagaimana kita menghormati anak guru-guru kita, kemudian juga kerabat guru kita, dan bagaimana kita juga masih menyambung silah hubungan dengan guru kita ketika guru kita telah meninggal. Yakni kalau ada waktu kita ziarah, kita ziarahi makamnya, kuburnya, dan kemudian ziarah kubur itu Ferry di dalam hukumnya mustahab. Ziarah kubur hukumnya mustahab. Naam. Karena Nabi pernah melakukan ziarah kubur dan dalamnya ada zikrul maut.
Ada mengingat kematian. Nah, dibolehkan untuk ziarah kubur. Yang tidak boleh untuk menyembah ahli kubur. Itu yang tidak boleh. Nah, tapi ziarahnya itu sendiri berarti sangat dianjurkan ya. Tapi kalau kita menyembah, menjadikan ahli kubur sebagai Tuhan, itu tidak boleh. Nah, wal istighfar, kemudian kita minta ampun kepada guru kita yang telah meninggal tadi. Khairan insyaallah. Wa ba'du fi'ari, kita lanjut ke adab kelima. Kita ambil kesimpulan dari adab keempat ini, yakni kita menjaga keutamaan guru kita menjaga muruahnya, kewibawaannya, keutamaannya. Kalau ada orang yang menjelek-jelekkan guru kita bantah semampu kita. Wa yarudda semampu kita bantah, kita tolak bantahan tersebut dan kita bilang, ente jelek-jelekkan beliau orang alim. Kalau beliau nanti bertobat, ya beliau derajatnya tetap tinggi. Kenapa? Karena orang alim. Kalau ente menjelek-jelekkan, derajat ente enggak yang naik naik juga. Jatuh kan? Jatuh ya. Baik. Kemudian bagaimana kita minta ampun bagi guru kita ketika guru masih hidup, dan juga kita menjaga hak-hak keutamaan dari anak-anak guru kita, kerabatnya. Khairan, yang terakhir bagaimana kita bermuamalah dengan guru kita ketika guru kita telah meninggal. Kita minta ampun, kita ziarahi kuburnya, dan kita bersedekah niatkan untuk beliau. Baik, jazakallah khairan katsiran pada penyampaiannya Ustadz. Tadi kita sudah membahas keutamaan ilmu dan juga adab keempat terhadap guru. Jadi kesimpulannya kita jaga kemuliaan guru dan insya Allah keberkahan akan mengalir pada diri kita sebagai penuntut ilmu. Baik, alhamdulillah para pecinta Sinyal Islam Indonesia. Insya Allah kita akan melanjutkan bahasan ke adab kelima dan seterusnya pada kesempatan yang berikutnya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.